tiba saatnya untuk pembicara kedua, Bapak Profesor Dr. Suharnomo SC MSc. Beliau adalah ekonom dari Universitas Diponegoro, sekaligus sehari-hari sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro juga. Saya persilakan kepada Pak Dekan, waktu sepenuhnya, ada waktu cukup longgar 1 jam ke depan. Tapi nantilah tentu kita kasih kesempatan nanti di bagian-bagian tengah atau akhir untuk pemirsa menanyakan, merespon, menanggapi dan seterusnya. Saya kira begitu. Silakan Pak Dekan. Terima kasih Bang NHS. Kedengaran jelas, Bang? Sangat. Alhamdulillah. Saya sebagai junior tentu harus respect pertama. Terima kasih atas inisiatifnya sehingga kita ada forum diskusi mingguan. Kalau intelektual, kalau orang kampus sudah kehilangan circle diskusi, saya rasa kok aneh ya. Kalau ini ada diskusi gini, kita bisa sharing, kita bisa ngasih masukan. Kami terima kasih ini atas inisiatif Kanda NHS ini. Really appreciated ya. Baik, saya nambahin dari Pak Ilham tadi. Saya mulai dari pastinya ini di WA grup Bapak Ibu semua ada ya, keren banget ini. Dulu Presiden Ghana, ya kan? Kayaknya kita speechless lah. Tidak mungkin bisa ngomong apapun. Waktu itu kita nggak tahu ini COVID, emang dahsyat. Tiap hari kita cemas banget, stres kita ya. Karena berita-beritanya berapa jumlah mati, statistik di Italia, di Amerika, di ini terus. Di kanan kiri kita ada nakes meninggal, ada ini meninggal, dan lain sebagainya. Sehingga kata-kata beliau, we don't know how to bring the economy back to life. We know how to bring the economy back to life, but what we don't know is how to bring people back to life. Kayaknya langsung iya gitu ya. Jadi oke lah, waktu itu kira-kira Maret, April, semua fokus ke sana dan rasanya tidak ada satupun yang tidak setuju dengan Bapak Presiden dari Ghana ini, semuanya mengamini. Oke, well, tapi juga mulai lama-lama Mas NHS kita tahu bahwa fenomenanya sangat dahsyat, luar biasa ya. Ada disebut dengan Black Swan Theory ya, teori angsa hitam. Ya, angsa selalu putih, tapi kalau ada ketidaknormalan ekonomi seperti ini sangat luar biasa. Dan kalau di dunia keuangan itu biasa dipakai ya untuk memperlihatkan sebuah kehancuran ekonomi yang luar biasa. Yang orang banyak menyebut, para pakar menyebut ini jauh lebih luar biasa dibanding 98 dan bahkan mendekati depresi, mendekati depresi 36 dan lain sebagainya. Saya rasa banyak orang yang setuju ekonomi betul-betul mandek ya, terutama di Maret, sebagian besar negara minus, teramat sangat jarang ya yang positif. Saya rasa itu fakta sehingga situasi ini disebut sebagai ya salah satu contoh dari Black Swan Theory ya, teori angsa hitam, sesuatu yang di luar normal ekonomi dan itu sangat luar biasa dampaknya. Bapak Ibu, teman-teman semua, kita tahu ini rasanya tidak hanya di ojol, ya. Saya rasa kisahnya sangat dramatis ya, sangat sedih pedih ya, dramatis. Ada ibu-ibu yang ngasih makanan di pagar rumahnya, kemudian orang ambil satu-satu dan lain sebagainya. Atau ojol ngasih orang miskin yang juga sama-sama terdampak. Saya rasa banyak sekali ya contoh-contoh yang kita bisa tahu bahwa perusahaan besar, perusahaan kecil, UMKM, ya kita semua rasanya terdampak sangat luar biasa. Black Swan ekonomi itu menunjukkan ya contohnya ya di dunia sehari-hari. Teman-teman, Bapak Ibu semua, apa dampaknya? Saya rasa kalau secara umum
Kita tahu dari data-data di BPS, data-data di BI, data-data di Departemen Keuangan, indeks harga saham gabungan dan lain sebagainya, saya rasa sudah sangat jelas ya, ekspor udah pasti drop, pariwisata sangat luar biasa, kemudian kunjungan wisata saya rasa juga YOY dibandingkan tahun dari 2019-2020 udahlah ngedropnya sangat luar biasa. Aliran yang lain termasuk juga tingkat pengangguran terbuka ya. Kita tahu bahwa skenario buruk ini oleh Core itu 9,35 juta. Tapi kalau ringan-ringan saja saya rasa masih di atas 4,25 juta. Lihat kanan kiri semuanya sebagian kalau perusahaan masih memiliki cadangan untuk fresh blood, aliran darah, saya rasa dia akan bertahan. Tapi kita nggak tahu persis seberapa lama dia bisa bertahan. Nggak tahu, sebulan ini, 2 bulan ini, dan rasanya sebagian besar sudah mulai PHK. Dan kalau ini tidak ada kepastian, kita akan sangat massal ya PHK. Karena apa? Ya kalau orang ekonomi selalu ya simpel sekali mikirnya, demand and supply ya. Demand nggak ada sama sekali ya, biar semuanya menahan diri untuk membelanjakan duitnya. Dia hanya berpikir, kita semua berpikir untuk bertahan. Jadi basic need. Di luar itu ada investasi, hal-hal yang berbau di luar basic need, saya rasa kita akan tahan. Dan itu begitu kita tahan, ya hampir semua industri yang terkait dengan hal-hal yang biasa kita lakukan mati. Mau mall, mau siapapun. Nggak usah kita berpikir PSBB dan lain sebagainya. Kalau ini situasi kayak gini, nggak usah ditahan-tahan, orang nggak akan datang ke mall. Satu resiko, yang kedua juga kita berpikir keras, jangan-jangan ini pandemi akan panjang dan kita tidak memiliki saving lagi. Itu faktanya Bapak Ibu, saya rasa ini juga dampaknya langsung ya. Persen-persen siapa yang langsung dapat dampaknya, saya rasa sangat jelas ya. Itu di situ ada 56% melapor dari penurunan omset dan lain sebagainya. Kalau yang lain-lain ini secara makro, PDB dan lain sebagainya, tadi ada yang optimis, kita kemarin sebelum krisis ada 5,03, rasanya banyak sekali negara di dunia yang sudah mematok pasti minus ya. Indonesia masih di ambang krisis, masih beberapa catatan menyebut sekitar 2, tapi saya rasa akan terus menurun ya, melihat situasi bahwa tidak banyak hal yang bisa dilakukan. Oke teman-teman, ini adalah indikator-indikator makro, kita bisa lihat. Dan sebenarnya pemerintah sudah melakukan sesuatu ya, pemerintah sudah melakukan sesuatu, ada stimulus tahap 1, tahap 2, kalau kita lihat ya, untuk anggaran fokus kesehatan, kemudian anggaran perlindungan sosial, UMKM, nanti kita diskusikan terus problemnya di mana gitu. Terus orang kampus apa perannya gitu. Karena selalu ini adalah sebuah rencana-rencana yang bagus, tetapi di sisi yang lain kita selalu tahu bahwa persoalan data di Indonesia adalah sesuatu yang nggak ngerti ujungnya harus dimulai dari mana. Meskipun kita memiliki KTP elektronik ya. Data-data kemarin 2 minggu lalu ada seorang rektor di Jakarta atau di Jawa Barat ya yang mendapatkan sembako, saya rasa itu juga salah satu contoh bahwa untuk hal yang seperti itu kita kurang akurat ya, siapa mendapat apa dan lain sebagainya. Teman-teman, ini adalah skenario-skenario yang sudah dibuat oleh pemerintah, rasanya di atas kertas sangat bagus ya, ada percepatan pencairan belanja modal, saya yakin di banyak tempat di Indonesia sesungguhnya pembangunan itu banyak yang menjadi motor adalah pemerintah. Kemudian transfer ke daerah dan dana desa, perluasan kartu sembako, kartu prakerja yang banyak dipermasalahkan, dan lain sebagainya. Saya rasa ini adalah skenario makro yang sudah dibuat pemerintah, sangat rapi.
Berapa jumlahnya juga ada di situ, meskipun kita tahu memang pemerintah rupanya harus utang juga, menambah utang. Dari poin-poin ini kelihatan ya, pemerintah juga banyak keluar untuk misalnya restitusi PPN, kemudian pembebasan PPh, kemudian PPh 21 bagi pekerja. Namun untuk Mas NHS yang gajinya 1 miliar 1 tahun, saya rasa tidak termasuk yang dapat keringanan pajak ya. Ini kalau nggak salah untuk penghasilan di bawah 200 juta ya per tahun. Jadi mohon maaf, Bank NHS tidak termasuk di dalamnya. Saya rasa intervensi pemerintah itu ya untuk penanggung COVID ada di social safety net, kemudian kesehatan dan lain sebagainya. Kita bisa diskusikan banyak hal di situ karena dana yang banyak tentu saja orang berpikir bagaimana sih pengawasannya, bagaimana sih tingkat ketepatannya dan lain sebagainya. Oke, saya mau sampaikan ke teman-teman bahwa dampak ekonomi itu sangat nyata. Black Swan ekonomi tadi sangat nyata. Oleh karena itu, kalau hari ini ada yang masih mendikotomikan antara isu kesehatan dan isu ekonomi, saya rasa menjadi sangat tidak relevan. Karena apa? Kita nggak mungkin ekonomi dibiarkan 1 bulan ini, 2 bulan ini mati total, kemudian kita akan tenggelam bersama-sama. Dan ingat, kalau kita tidak ada lagi duit di rumah-rumah kita, di kalangan menengah bawah, isunya nanti menjadi isu keamanan. Isunya menjadi isu yang tidak mengenakkan, yang sangat horizontal bisa mungkin terjadi. Oleh karena itu, menurut saya, isu kesehatan sekarang ini harus bergandeng tangan dengan isu ekonomi. Ekonomi harus jalan dengan protokol-protokol COVID yang menurut saya harus sangat ketat. Kalau tidak, saya sangat percaya kita tinggal tunggu waktu saja. Dan di sini yang dibutuhkan menurut saya lagi adalah sebuah leadership in crisis ya, kepemimpinan yang harus sangat strong leadership ya. Kenapa? Saya orang SDM ya, orang Human Resource Management. Orang Indonesia itu kata Hofstede termasuk yang power distance tinggi. Sebenarnya sangat gampang untuk mengatur dalam tanda petik orang Indonesia. Asal diberi contoh yang jelas, the unity of command yang sangat jelas, targetnya jelas, disosialisasikan secara jelas, dan tidak ambigu. Banyak masyarakat yang mostly ikut. Nah, kalau banyak tindakan dari pimpinan yang ambigu, sedih sekali kita karena hampir dari unit-unit terkecil di masyarakat kita akhirnya membuat tindakan-tindakan sendiri. Tiba-tiba RT, RW, dan lain sebagainya nutup wilayah masing-masing. Karena sedikit banyak ya tergantung narasi yang didapat, pengetahuan yang didapat tentang COVID itu sendiri. Tiba-tiba pintu ditutup, tiba-tiba tukang jamu nggak bisa masuk, tukang sayur nggak bisa masuk, karena alasan-alasan yang dipercaya oleh masyarakat setempat bahwa itu akan menularkan sesuatu. Makanya penolakan-penolakan pada hal-hal yang dianggap asing, itu problem karena apa? Ya, kita butuh ya, strong leadership ya, unity of command itu harus sangat jelas. Kita penduduknya sangat besar sekali. Kalau tidak ada strong leadership yang sangat jelas, kapan mulai, kapan harus diakhiri, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, dan lain sebagainya, kita berat sekali sebagai bangsa. Karena apa? Unit terkecil di masyarakat kita akan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap benar oleh mereka. Dan itu menurut saya tidak standar dan bahaya. Oke, teman-teman. Kalau membicarakan tentang efek ekonomi saya rasa nggak ada selesainya, tapi sudah sangat jelas, semua ahli banyak yang sepakat, ini adalah black swan ekonomi. Ini dahsyat sekali ya, impact pada masyarakat luas,
Namun demikian yang berikutnya kita harus berpikir tentang new normal ya. Tadi saya sampaikan bahwa isu kesehatan harus bergandeng dengan isu ekonomi. Nggak bisa lagi kita ansih ngomong kesehatan. Kenapa? Loh, kan nyawa nggak bisa dikembalikan. Yes, setuju. Tapi kalau nggak ada duit, saya rasa itu ujungnya juga akan nyawa. Dan proses ke arah sana itu juga tinggal tunggu waktu. Karena hampir semua industri besar kecil berhenti. Ini adalah new normal baru, teman-teman. Yang kita tahu, the fall of mobility, kemudian online shopping, kemudian tren untuk basic need, ya banyak sekali yang saya rasa tadi sekali lagi jangan pernah dikotomikan antara kesehatan dan ekonomi. Nomor 4 ini saya rasa juga tadi sudah saya sampaikan low trust society ya. Masyarakat kadang sangat tidak percaya pada orang lain, pada pihak lain yang datang. Dan itu bagi kita sangat berbahaya kalau tidak ada panduan, sehingga orang menjadi sangat tidak nyaman untuk melakukan aktivitas di tempat yang berbeda. Tapi ada tren yang lain juga, karena kita itu hidup di era sosmed ya, tentang jamu, saya rasa sekarang ini juga tren yang sangat luar biasa dipakai banyak orang, empon-empon dan lain sebagainya. Itu juga new normal. Orang berpikir bagaimana sih tetap sehat, tetapi ekonomi juga mulai jalan. Nah ini yang saya rasa harus direspon oleh pemerintah dengan protokol-protokol yang ketat. Ada tren yang lain juga, ada tren halalan toyiban, itu juga bagus, karena orang takut sekali. Katanya di Wuhan ada orang makan kelelawar dan lain sebagainya yang ya umumnya dianggap tidak islami. Itu juga penting banget kita back to basic pada value-value agama. Oke, teman-teman, ini adalah new normal yang lain juga. Kita melakukan siang ini webinar juga, itu tanda dari the birth of Zoom generation ya. Jadi semua orang sekarang pakainya itu. Meskipun sekali lagi tadi ada low trust society, tapi di sisi yang lain sesungguhnya kita adalah masyarakat yang masih beradab ya, banyak the rise of empathy and solidarity. Sebenarnya kita cepat untuk simpati pada orang, tapi sekali lagi yang dikenal, yang tidak dikenal saya rasa lebih banyak dimusuhi ketimbang dibantu. Teman-teman, ini adalah tren baru. Beberapa industri tumbuh dengan sangat luar biasa terkait dengan industri kesehatan, sabun, tisu, antiseptik, dan lain sebagainya. Food and beverage, tapi lewat online ya. Tapi banyak sekali juga industri-industri yang tumbang. Saya rasa industri manufaktur termasuk yang tumbang, otomotif, properti, busana, smartphone, elektronik, fashion, kosmetik, dan lain sebagainya benar-benar tumbang dan PHK. Simpulan saya rasa sekali lagi saya sampaikan bahwa isu kesehatan dan isu ekonomi ini benar-benar jangan pernah didikotomikan. Ketika orang ngomong ekonomi, jangan tiba-tiba dianggap kurang ajar ya, nggak mengatakan nggak ngerti bahwa itu COVID itu ngeri banget, nanti kalau mati gimana? Ya menurut saya na'udzubillah min dzalik ya, semua orang pengennya sehat ya. Tetapi jangan pernah juga menunggu di rumah, for nothing, saving nggak ada, duit nggak ada, kemudian juga melakukan banyak tindakan-tindakan yang melanggar norma dan hukum. Ini adalah tantangan ya. Oleh karena itu, kayak diskusi siang ini bagian menurut saya, yuk diskusi ekonomi secara terbuka. Gimana caranya agar orang tetap bisa berekonomi, tetapi juga orang memiliki kesadaran untuk kesehatan. Ya, isu-isu kesehatan 2 bulan terakhir ini sudahlah, cukuplah bahwa kita semua sadar ada cultural shock ya di kita bahwa kita tetap ingin sehat, tetapi saya rasa pengusaha masyarakat butuh ya kepastian blueprint penanganan dan komunikasi yang clear. Kapan akan dibuka, bagaimana cara membuka, mana-mana dulu tahapannya dan lain sebagainya. Dengan sembari itu kita masuk dalam new normal ya, normal baru karena adanya pandemi. Gaya hidup sehat, protapnya jelas, tetapi ekonomi tetap harus diyakinkan tetap jalan ya.
Kemudian berikutnya tadi sudah saya sampaikan beberapa di kanan kiri dengar dari RT, RW, isu keamanan ya. Itu juga sangat luar biasa. Orang-orang yang mungkin sudah tidak ada lagi saving akan melakukan tindakan-tindakan untuk hidupnya. Oleh karena itu cara saya itu juga perlu diperhatikan. Yang terakhir, kalau dunia bisnis besar saya percaya terimpak sangat luar biasa. Saya kebetulan juga menjadi salah satu kerjalah di salah satu BUMN gitu ya. Kita tahu contoh aja 1 bulan itu delivery karet itu bisa tertahan, customer tidak mau terima dan masih ngongrok gitu ya, dan jumlahnya besar. 9 kontainer itu ya lebih dari 35 M. Ya itu jadi bingung, antara gudang nggak ada, menghentikan produksi juga itu bunuh diri juga, itu problem. Itu Berapa tujuan lama? ekspor. Ya. Itu Seberapa tujuan lama itu ekspor. bisa bertahan? Di UMKM saya rasa sudah saya tulis di situ beberapa contoh, banyak sekali ya, bahwa memang kita harus kencangkan ikat pinggang, kemudian adaptasi, kemudian cari peluang. Contohnya sangat banyak sih. Kita bisa nanti kita diskusikan deh. Bagaimana sih cara mengubah dan bagaimana belajar lesson learn dari orang lain untuk bertahan di era krisis ini. Gitu, Bang NHS. Baik. Pengantar dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Profesor Arnomo, dan saya mencatat beberapa poin yang layak untuk kita diskusikan dengan narasumber yang ada ini dan kita bisa manfaatkan. Nanti Prof. Arnomo saya akan sampaikan beberapa pertanyaan. Ada 6 pertanyaan ini dari para pemirsa kita di seluruh tanah air ya, terutama di Jawa Tengah. Tetapi saya perlu garis bawahi apa yang disampaikan oleh Prof. Arnomo tadi itu sangat mengena ya, karena memang itu yang terjadi baik dalam ruang lingkup istilah tadi itu unity of command, yang itu lebih besar, sebenarnya porsi lebih besarnya ada di pemerintah gitu ya. Lalu ada porsi istilah saya saja ini society di masyarakat, dan yang ketiga adalah private sector atau dunia usaha. Nah, tetapi di atas itu semua ada poin yang jarang ini disampaikan, mungkin baru pertama ini saya mendengar dari Prof. Arnomo, adalah soal tidak perlu mempertentangkan antara apakah nyawa dan apakah ekonomi gitu ya. Yang dengan rasionalitas yang sangat jelas tadi Prof. Arnomo justru harus saling mengisi gitu ya, tidak mempertentangkan. Karena benar Prof. Arnomo di banyak tempat itu sektoral banget gitu ya. Nyawa itu selalu dipertentangkan dengan ekonomi dan sebaliknya. Tetapi mereka juga punya alasan andai gitu ya. Sebutlah ini istilah ekonomi, saya tidak tahu detailnya tapi mohon dikoreksi Prof. Bahwa andai performa ekonomi kita agak baik gitu ya, ada COVID ini sebenarnya akan lebih teruji, walaupun ini bisa disaksikan karena negara yang paling maju sekalipun, ya, misalnya pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi, kita sebut saja misalnya Amerika atau Cina gitu ya, atau negara G20, itu kan juga terkena gitu ya. Nah, tapi kalau kondisi di Indonesia nggak ada COVID, pandemi COVID ini juga akan kelengar begitu. Nanti mohon penjelasan. Nah, yang terakhir tadi yang sangat menarik, normal baru ya, new normals ya, yang tadi juga disampaikan oleh Pak Ilham, ini nyambung sekali dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Arnomo. Prof, saya akan bacakan ya beberapa pertanyaan. Silakan, monggo. Ya, pertama kawan kita Fadel Nugraha izin bertanya, Prof, bagi dunia usaha, apakah new normal ini menjadi pintu bagi Indonesia untuk seluruhnya melakukan revolusi industri 4.0 gitu ya? Karena dengan kondisi saat ini kita semua dituntut untuk melek informasi. Satu-satunya dulu Prof ya, karena waktunya juga cukup masalahnya ya. Ya. Silakan. Baik. Terima kasih. Saya rasa tadi pertanyaan pertama tentang kalau nggak ada COVID gimana ya Indonesia? Sebenarnya tren di dunia itu kalau dulu populasi itu dianggap sebagai masalah,
tren baru itu sesungguhnya populasi itu adalah berkah sebagai market gitu ya. Jadi Indonesia ini meskipun hampir semuanya ditopang oleh konsumsi yang besar, rasanya kita pertumbuhannya masih luar biasa tinggi ya, Mas NHS ya. Di atas 5,03 itu dahsyat itu. Menurut saya bagus sekali, hanya di bawah Cina lah ya. Harus diakui itu oke gitu loh sebagai bangsa. Hanya problemnya kadang-kala kita emang nafsu besar tenaga kurang, jadi kita ingin infrastruktur besar sekali, cepat sekali, kita ngutang dan lain sebagainya, memang itu soal policy yang lain lah ya. Tapi poinnya sesungguhnya kita sebagai bangsa ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat bagus. Kalau sekarang hampir semua negara sudah mendeklar mereka akan minus, even itu UK, saya rasa kita tahu bahwa pemerintah masih optimis di 2, kemudian baru berikutnya mungkin akan minus. Tapi saya rasa itu pun masih dianggap paling bagus lah, masih bagus ya. Kenapa? Sesungguhnya sebagai bangsa kita ini kalaupun diisolasi total, ini kita hidup gitu loh. Kita punya padi, kita punya jagung, punya apapun. Kalau tadi nyinggung dari pertanyaan Mas Fadel ya, kalau kita mau berisolasi total, kalau kita mau kita mandiri dengan gula sendiri, beras sendiri, nggak usah impor, nggak usah nyari-nyari rente dari Vietnam, rente ekonomi, selisih margin dari harga yang didapat, kemudian yang ditawarkan ke masyarakat, ini juga saatnya saya rasa ya, kita kembali food, kemudian energi, kita adalah gudangnya, kita ini adalah rajanya, kita matahari ya sepanjang tahun. Jadi kalau kita memiliki leadership yang sangat bagus, kita kembali kepada diri sendiri. Problem besar itu kan yang bagi hub-hub negara yang jadi hub ekonomi, yang hanya mendapatkan sedikit margin yang sesuai. Halo, Prof. Andrian. Dengan traveling yang tidak berani orang kemana-mana, kita balik lagi kok nyatanya kita kembali pada hal-hal yang sangat lokal dan ini menurut saya peluang ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bisa nggak ini sebagai titik poin revolusi industri di Indonesia? Saya rasa tadi sudah saya sampaikan kita butuh leadership in crisis ya, bagaimana menghandle ini menjadi peluang. Dan kita sekali lagi adalah bangsa yang besar, market yang besar, kemudian apalagi ya, natural resources-nya sangat luar biasa besar, tapi kadang-kala kita nyalinya tidak besar. Tidak besar menurut saya ya. Jadi kita butuh strong leadership-nya itu di situ, yang bisa melihat opportunity yang ada di kita sendiri, untuk menjadi sebuah kemungkinan-kemungkinan. Baik, saya mau sampaikan begini. Kalau kita industri sudah mati, saya rasa kita bisa ambil contoh deh. Misalnya di Bandung itu ada D-Trans ya. Bang NHS mungkin pernah pakai ya. Travel Jakarta Bandung. Begitu ini mati untuk penumpang, dia langsung beralih ke logistik. Luar biasa. Transformasi ya. Transformasi. Atau yang ada di mall Lipo, miliknya Lipo. Saya rasa sekarang ini beberapa mallnya sekarang sudah menjadi 3 rumah sakit COVID. Saya rasa sudah nggak laku ke sesuatu yang kita bisa jual kembali ya dengan memanfaatkan yang ada. Kita belum bicara masalah revolusi industri ya, tapi poinnya adalah ini titik di mana kita bertahan hidup. Cara bertahannya saya rasa yaitu aja, lihat kanan kiri, lihat market, kebutuhan, kemudian kompetensi apa yang kita punya untuk di-fitkan dengan kebutuhan tersebut. Kita nggak mungkin bicara masalah investasi, kemudian
jangka panjang untuk bla bla bla, enggak lah. Sekarang ini adalah bertahan hidup. Nah, kalau kita tadi berpikir sedikit tentang revolusi industri, ya bagus juga kalau sebagian kita mulai berpikir, oh ternyata online, daring ini bisa kita manfaatkan Internet of the Things untuk kelancaran usaha. Ya, saya rasa arah ke sana memungkinkan sih untuk kita berpikir bahwa pola-pola tradisional mungkin perlu kita ubah sedikit-sedikit dan ini saatnya gitu. Baik, baik Prof. Masih ada beberapa pertanyaan Prof. Tapi menarik juga ya bahwa ini kan problem kita ini kan eksistensi kita sebagai manusia ya, yang antara hidup dan mati gitu ya. Dan untuk kegiatan yang lain seperti investasi, saving, alih-alih ya, malah kan ini kan mantap kan, makan tabungan terus kan, sampai tidak terkirakan. Ada pertanyaan lagi Prof dari Pak Endar Priyo Utomo, gitu ya, izin bertanya Pak NAS, oke. Saat ini di masa pandemik ini untuk mengurangi penyebabnya, bagaimana cara untuk mengurangi penyebaran pandeminya, ya, bukan wabahnya ini, terjadi beberapa pelarangan untuk berjualan, ya. Tapi saya rasa ini silakan Prof. Harmo. Tapi sebenarnya ada lanjutannya. Sementara pelarangan-pelarangan itu terjadi seperti PKL yang berjualan setiap malam, setiap hari. Di satu sisi mereka butuh makan, Prof. Sementara di sisi yang lain mereka tidak diberi solusi, terutama oleh otoritas kekuasaan ekonomi kita maupun pemerintah lah sebut begitu. Nah, mohon tanggapan, Prof. Itu saja dulu, nanti kita lanjut. Terima kasih. Ya, saya rasa ini problem yang sedang kita diskusikan. Yuk, mari kita bersuara bahwa semua orang sepakat bahwa nyawa itu tidak ada serepnya. Setuju bahwa nyawa itu prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dikasih satu, please dijaga sebaik-baiknya. Ya, setuju. Namun demikian, bagaimana tadi pertanyaan itu juga pertanyaan kita semua, saya rasa. Bagaimana agar berekonomi, tetapi protokol-protokol COVID, protokol-protokol itu tetap dijalankan dengan baik. Ya dihukum saja kalau ada orang yang melanggarnya. Karena teman-teman juga tahu sih kadang-kala di lampu merah ya harusnya berhenti, ya orang jalan. Di kita itu ya ada sih yang memang harus diberi hukuman setimpal gitu. Oleh karena itu, saya rasa ini pemikiran dari kampus dan pemerintah ya. Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan, kan saya sudah ngasih sembako, nggak bisa. Kita itu problemnya banyak di problem data. Ada banyak level-level masyarakat di luar itu, di atasnya persis yang nggak dapat, tapi nangis gitu. Di luar yang pemegang kartu miskin, nah itu siapa yang tanggung jawab? Dan jumlahnya saya rasa sangat luar biasa banyak. Siapa yang mengerti mereka? Orang in between itu miskin banget enggak, kaya juga enggak, itu yang repot. Di tengah itu. Apalagi yang dia dapatnya adalah tenaga harian. Bolehlah semua kegiatan di stop. Boleh. Berapa lama bisa bertahan? Enggak bisa. Orang nanti akan mencari jalan sendiri dan menjadi tidak percaya pada pemerintah. Pemerintah tidak ada di dia gitu loh. Pemerintah tidak hadir nanti. Oleh karena itu, ini pertanyaan juga yang harus dipikirkan oleh Pak Endar ya, bahwa gimana caranya? Ya menurut saya di Taiwan dengan protokol yang sangat ketat, kesadaran masyarakat yang sangat bagus, saya rasa dua-duanya jalan ya. Tingkat kematian karena COVID di Taiwan saya rasa salah satu yang terendah di dunia. Dan yang kedua, ekonomi tetap jalan dan tidak ada lockdown. Itu juga contoh yang baik. Disiplin masyarakat, aturan dari pemerintah, kemudian itu ditaati secara bersama, ekonomi jalan, tapi juga tadi ada new normal ya, ada normal baru di masyarakat. Mestinya berekonomi itu seperti ini, mengurangi sebanyak mungkin tingkat interaksi fisik, tetapi bagaimana itu tetap jalan. Rasanya pemerintah, provinsi, kota, semua orang kampus mulai harus berpikir tentang ini. Bagaimana di community, siapa yang punya supply, siapa yang punya demand.
warung Pak Noyo, Pak Suto, Yudah, Yumah, Yubambang, dan lain sebagainya, dia menyediakan apa, kemudian masyarakat yang lainnya apa, kemudian di-match-kan. Nggak perlu, sekarang ini kan eranya kan era daring, gampang sekali kok. Ini pensuplai, kemudian yang lain itu demand-nya, kemudian disatukan, lewat apa, pemerintahan terkecil, RT, RW, gugus tugas, dan lain sebagainya, yang apa, mematch-kan kegiatan ekonomi, dan sekali lagi tetap dalam kerangka protokol COVID. Saya rasa menurut saya itu memang harus mulai jalan dan harus disuarakan, Mas NHS, biar kita tidak, ya meskipun terhindar dari COVID, mungkin kita tidak bisa terhindar dari lauk dan nasi putih gitu loh. rasanya Oke, terima rasanya kasih gitu. Prof. Ini ada pertanyaan, tapi saya rangkai ini pertanyaannya Prof. Pertama dari Sukandar, kalau tadi Pak Sukandar dari Ungaran begini. Saya sebenarnya ya sudahlah, karena kondisi begini saya harus terima, karena memang ini antara hidup dan mati. Ya, serba susah. Kalau sudah hidup dan mati, saya sebenarnya bisa kritik pemerintah karena sebenarnya nggak benar pemerintah. Tapi saya malu karena sudah menyangkut nyawa, apa boleh buat, kita ikuti saja. Kita maafkan, sudah kita ikuti aja apa kata pemerintah. Walaupun dia sebenarnya salah, kata Pak Hendar ini. Dan sudahlah, itu pertanggungjawaban kepada Allah di akhirat nanti. Yang penting sekarang selamatkan kehidupan manusia yang harus berlangsung gitu. Nah, saya kira itu komen saja itu, Prof. Cuma begini saja. Yang berikutnya pertanyaan Pak Iwan Budiono, tidak dijelaskan ini tempatnya dari mana ini. Izin tanya Prof. Harmo. Saat ini petani juga mulai terdampak ya. Dan ini kisah dia, pada bulan yang lalu kami panen buah duku. Ya, buah duku Pak Prof. Harmo. Ternyata pembeli yang datang ke desa itu digilir. Ya, dan banyak duku yang akhirnya berjatuhan mubazir karena busuk tentu ini kan. Lalu tidak ada yang, ya akhirnya terjual kan, nggak ada supply and demand tadi kan nggak bekerja itu Prof. Lalu ini dia minta pendapat bagaimana cara menanggulangi masalah-masalah seperti itu Prof. Nah, silakan Prof. Ya, saya rasa kalau kita masih ada PSBB, kemudian truk nggak bisa masuk dan lain sebagainya, kita agak kesulitan. Oleh karena itu tergantung ini. Kalau tadi saran kita ini kan untuk pemerintah, bahwa janganlah didikotomikan antara nyawa. Siapa sih yang nggak sayang sama nyawa? Iya, sudah selesai itu diskusinya gitu loh. Tapi gimana berekonomi gitu loh, dengan protokol yang ketat, tapi nyawa juga selamat gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan masyarakat? Saya rasa yang paling kecil sekali adalah kita bisa nggak menciptakan apa ya, kita membantu untuk ada permintaan. Teman punya buah, teman punya ini, yuk kita rangkai aja. Dalam arti kalau pemerintah hadir ya syukur, kalau enggak pun saya rasa kita harus membiasakan diri ya, bahwa antar kita bisa saling membantu untuk networking. Ada yang punya beras, ada yang punya buah, ada yang punya macam-macam hal, bisa nggak di list? Toh pada hakikatnya kita butuh kan, ada beras, ada buah, ada ini. Ini kan problem sederhana yang bisa sederhana, bisa sangat tidak sederhana, meskipun dua-duanya bisa diselesaikan secara teknologi dengan daring. Tetapi siapa yang bisa untuk bikin list punya produk apa, kemudian juga list customer-nya ada di mana, bisa nggak kita sebagai warga bangsa ini membantu di sana gitu. Artinya teman punya apa sih, yuk kita beli kalau kita masih punya duit, punya cash. Karena sekarang ini eranya kan jadi cash is the king katanya gitu ya. Yang punya duit itu sekarang rajanya. Makin lama kalau saving makin hilang ya wallahu a'lam bishawab ya. Tapi intinya adalah kita berharap pemerintah bukan melonggarkan tentang protokol COVID-nya loh, enggak. Nanti takutnya kita ngomong gini tiba-tiba ada gelombang kedua COVID, kemudian kita disalah-salahin. Enggak juga, maksudnya adalah yuk kita berpikir jangan didikotomikan deh, bahwa yang namanya nyawa adalah nyawa, yes. Tetapi bahwa kita butuh makan untuk menopang nyawa, itu juga yes gitu loh. Oleh karena itu
mindset kita harus dimulai dari situ dulu. Bahwa strategi, taktik, gimana tetap usaha itu jalan. Loh itu kan another things kan, bahwa gimana caranya gitu. Tapi poinnya pertama adalah 2 bulan sudah berlalu, kita semua setuju yang dibilang oleh Presiden Ghana. Kami tahu untuk mengembalikan ekonomi, tapi kami nggak tahu gimana cara mengembalikannya apa. Well, 100% kita sudah setuju, jangan kembali ke sana lagi. Era ini adalah level tahapan yang berikutnya, yaitu apa? Oke, nyawa tetap ada di badan, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, gimana perut ini juga masih tetap jalan. Nah, itu adalah saya rasa perlu diskusi-diskusi lebih lanjut ini Mas NHS untuk teknis gimana agar dikotomi ini tidak terjadi ya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ini mungkin karena Pak Anton ini penanggap ini memang COVID ini bikin kita tidak bisa ngapa-ngapain. Tetapi kan ada pilihan. Kalau kita bisa mati gara-gara COVID, ya ini karena virusnya ini, tapi juga bisa mati di rumah gara-gara nggak punya uang. Iya, betul. Nah, kemudian dilanjutkan itu Prof. Pak Anton, saya setuju karena itu Prof. Harnomo bahwa memang dua-duanya harus dipadukan. Kan kita akan jauh lebih konyol kalau mati di rumah tanpa kita bekerja apapun. Sedangkan kekuatan saving kita bisa diperkirakan gitu. Karena dia bilang saya bukan konglomerat gitu ya. Orang konglomerat aja lebih pusing kata dia. Ya saya kira itu bisa dikompromikan dan memang kita minta juga kepada pemerintah untuk mengatur di satu sisi mati kalau bisa jangan virusnya, tetapi juga jangan mati karena kita kehabisan uang gitu loh. Kita tidak berekonomi ya. Nah, tapi saya kira itu tanggapan Prof. Tapi yang berikutnya dari Pak Ahmad di Kudus mengatakan begini, bagaimana cara ya saya ini berdagang kelontongan. Belakangan ini di Kudus sangat sepi sekali dengan orang datang ke toko saya, ke toko kelontongan saya. Saya memang tidak terlalu besar usaha itu, tetapi saya kemudian membuka online dan hasilnya enggak seberapa, tetapi saya tampaknya ada harapan kalau memang terus digunakan. Dan problem lain adalah saya harus mengantar. Dan beberapa kali saya memang mengantar belanjaan ke setempat, tetapi di lockdown di kampung-kampung. Bagaimana nih, Prof? Aduh, berat sekali ini. Ya, saya bisa merasakan itu, Pak, karena saya biasanya bulan Maret itu suka minum jamu. Namanya Bu Lilis dari Wonogiri. Saya telepon, Mbak Lilis kok nggak datang gitu. Wah, sekarang sudah nggak bisa lagi, Pak, masuk ke kampung-kampung, ditutup semua. Kami bersepuluh pulang ke Wonogiri. Ya, itu juga sama dengan yang Bapak Ahmad dari Kudus sampaikan ya. Bahwa ya, kita menghadapi problem yang seperti itu. Oleh karena itu, tadi saya sampaikan kepada otoritas pemerintah, memang harus sangat jelas kapan melakukan apa, di mana targetnya apa, kapan mau dibuka, apa dulu yang harus dibuka, dan lain sebagainya itu orang sudah bisa berpikir saving saya tinggal berapa, dan apa yang harus dilakukan, dan apa yang tidak harus dilakukan. Yang Bapak sampaikan tadi udah benar sih, online shopping itu akan makin menggejala karena orang takut pada pertemuan-pertemuan yang bersifat fisik. Tetapi ini ada arus transisi, Pak. Saya rasa memang new normal ya, normal baru ini sedang memulai, sehingga kalau Bapak teruskan dengan fitur-fitur yang menarik, dengan belanjaan yang memiliki advantages lebih bagus, memiliki comparative advantages, memiliki hal-hal yang menarik lebih bagus, saya rasa pasti Bapak bisa bertahan. Karena apa? Ini new normal. Orang makin lama makin online saja, kemudian physical distancing iya, tetapi emang butuh waktu, Pak. Awal-awal juga sama juga kita jadi dosen, ngajar online juga kayaknya kesal gitu ya.
pikirannya nganggur, tapi itu lebih parah nih, otak itu pusing. Gitu. Lama-lama juga, oh Biasa. well gitu ya. Udah mulai terbiasa. Tapi itu juga butuh waktu ya, butuh waktu sebulan lebih untuk membiasakan ngomong dan lain sebagainya. Biasanya bisa cowel-cowel mahasiswa, bisa ecek-ecek gitu-gitu, tiba-tiba kita harus banyak mengurangi saling ketawa gitu, tiba-tiba kita banyak mengurangi itu Pak. Jadi kita tidak ada resep yang manjur sih, tapi ini menuju new normal ya. Arahnya ke sana, Bapak sudah melakukan hal yang benar untuk mengarah ke online, variasi offline, online. Jangan juga kita berpikir bahwa online itu segalanya, enggak juga. Kenapa? Online itu tetap as a tools. Tetap yang dicari apa? Ya barangnya bagus enggak? Ada enggak? Kualitasnya bagus, harganya bagus apa enggak? Jadi tetap aja mau ada Gojek, mau ada Grab, mau apa whatever. Tapi kalau kita nggak punya barang yang bagus, ya nggak bisa juga. Oleh karena itu, tetap ini tools ya, jangan berpikir bahwa semua akan online-online, enggak juga, karena pemainnya akan sangat banyak di online. Tetap nanti balik lagi, kita mendiferensiasi produk kita sendiri. Bagus enggak? Orang juga berpikir lagi nanti, oh ini bagus, bisa dipercaya, barangnya bagus, enggak dikurangi timbangannya, oke, cepat sekali responnya, 15 menit, 1 jam maksimal udah sampai. Saya rasa orang tetap akan bersaing di gitu-gitu lagi, di dalam normal baru ini, new normal ini. Kembali ke ya Prof ya, kembali kepada kualitas tadi ya. Iya. Dan sebenarnya Pak Ahmad sudah di Kudus sudah benar langkahnya Sudah ya, benar, sudah benar. menempatkan platform ini sebagai cara untuk mengantisipasi ya. Tapi memang itu juga tergantung pada situs ya, situs dan ekologi ber, ber, berteknologi informasi ya, Prof. Anomo ya. Nah, Prof, ada pertanyaan lain dari Pak Nyata Nugraha di Semarang ini, Prof. Harnomo dan Pak NHS, saya ada usul agar IJMI mencari pengusaha sekelas atau secontoh ya, sahabat Utsman bin Affan. Ya, mudah-mudahan Pak Nugraha juga memulai dulu, Prof. Harnomo ya. Ya. Yang membeli sumur dengan harga mahal untuk dibagikan secara gratis kepada masyarakat yang terdampak COVID. Mungkin ini cerita, kisah pada waktu zaman Nabi, hijrah gitu ya. Dan memang kita tahu Prof. Harnomo bahwa sahabat Utsman Ibnu Affan ini kan konglomerat ya, yang mampu mengobrak-abrik market Yahudi setempat ya, dengan caranya sendiri. Lalu poin kedua Prof, melakukan closed loop ya, closed loop systems ya, dalam bidang bisnis, untuk menggerakkan bisnis secara komunitas, tetapi terhubung dengan blueprint pengembangan bisnis dan ekonomi. Silakan, Prof. Boleh direspon. Saya rasa itu respon yang sangat baik ya dari Pak Nyata. Saya tidak banyak menambahi, itu sudah benar aja gitu. Dalam arti ini eranya adalah perubahan dari owning ekonomi menjadi sharing ekonomi. Orang udah tahu bahwa Bluebird itu kalah oleh Gojek yang tidak memiliki armada. Jadi tren sekarang itu kayak sebenarnya ada di value-value Islam ya, berjamaah itu ya. Kadang-kala kita berjamaahnya kurang bagus saja gitu. Topnya banyak yang bolong, kemudian banyak yang masbuk, itu aja. Karena apa? Sesungguhnya itu sudah dilakukan. Owning ekonomi menjadi sharing ekonomi. Itu kan value yang sangat kompatibel ya dengan nilai-nilai kita. Bahwa sesungguhnya mencari untung itu nggak boleh sendirian sekarang. Untung itu harus dibagi-bagi. Harus Prof, masuk surga bareng-bareng lah. Jangan Betul. Poinnya itu sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Nyata tadi ya. Berjamaah, kemudian networking itu kuat, ada tujuan yang jelas. Saya rasa kalau semua orang committed ya, istiqomah di jalan itu luar biasa loh. Marginnya itu akan luar biasa. Wong kita udah diajari untuk beli di koperasi, nanti akhir tahun dapat SHU, aja kita nggak bisa. Padahal daripada kita belanja tempat yang bukan milik sendiri, itu sebenarnya ya, aduh, itu nilai-nilai value yang luar biasa. Hanya sayangnya ya kita sering kali begitu ya, masih begitu-gitu ya.
Prof, ini ada penanggap berikutnya, tapi saya kira ini anonim nih di HP di WA saya. Tapi saya bacakan saja soal tadi itu, Prof. Halo, Prof. Halo, ya. Ada masalah? Oh, oke. Soal sebenarnya apa sih masalah yang disebut ini mendasar, Prof, pertanyaan Prof, karena dia 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 bukan orang yang berlatar belakang ekonomi. Teori apa namanya tadi the black swan theory, dia tidak tahu. Ingin bertanya itu, mohon dijelaskan, Prof, soal teori angsa hitam tadi itu. Ini dia bukan ekonomi. Saya harus sampaikan ini karena ini amanat ya dari anonim ini saya punya. Silakan, Prof. Oh, itu biasanya begini, kita hidup di normal itu, angsa itu selalu putih. Selalu putih. Jadi kadang-kala kita nggak siap kalau melihat ternyata ada angsa warnanya hitam. Jadi ternyata angsa hitam ada di New Zealand ada, di Australia ada, tapi kita nggak terbiasa untuk melihat itu. Pada prinsipnya hampir semua orang berpikir bahwa ekonomi itu akan baik-baik saja. Semuanya normal, akan tumbuh, dan lain sebagainya. Tapi pada suatu ketika tiba-tiba ada krisis yang betul-betul tidak bisa diprediksi sebelumnya. Nggak ada yang tahu ini akan terjadi. Sehingga ya kayak kita melihat angsa tapi warnanya hitam itu aja. Itu adalah tahun 2007 ya, teori angsa hitam teori ya, Black Swan teori. Kalau di banyak dunia keuangan biasanya muncul itu. Kalau ada depresi, kemudian ada rontoknya saham dan lain sebagainya, kita menyebutnya sebagai angsa hitam ya, Black Swan ya. Itu teorinya tahun 2007 oleh Nassim Nicholas Taleb dari Amerika. Tapi sebenarnya itu cuma metafor saja bahwa orang berpikir bahwa semua akan baik-baik saja, angsa itu selalu putih, tiba-tiba nggak tahu apa yang terjadi, kok tiba-tiba rontok gitu saja gitu. Ya itu kayak lihat angsa hitam yang bikin, lu angsa kok warnanya hitam? Itu sebenarnya cuma metafor aja sih, tidak teori yang sangat perlu dielaborasi. Oke, baik. Sekarang ada pertanyaan lagi, anonim lagi, masuk ke WA saya, Prof. Saya melihat bahwa apa yang terjadi di Korea menarik. Karena di sana disiplin masyarakat tinggi, sehingga masyarakat bisa menjaga diri, bahkan karena pemerintah juga siap, dia bisa melakukan rupa-rupa bentuk tes ya, dan memang infrastruktur perilaku gitu ya juga sangat siap. Kenapa ya di Indonesia susah sekali? Silakan, Bro. Sebenarnya bisa disebut susah, disebut enggak. Saya juga termasuk yang suka belajar tentang culture dan human resource management ya, the way to manage people berbasis budaya. Kita itu masyarakat yang betul-betul sangat mencontoh apa yang dilakukan oleh pimpinan kita, bos kita. Jadi sekali lagi, yang namanya unity of command, kemudian sama antara apa yang diomongkan dengan apa perilakunya, itu sangat ditandai di masyarakat kita. Sangat gampang orang itu untuk manut. Tapi juga sangat gampang orang untuk berontak. Kalau tiba-tiba dia melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diomongkan. Jadi pemberontakannya itu bisa sadis kalau kita itu. Bisa luar biasa. Bisa ya, tapi tidak. Bisa ya, tapi dia nanti akan melanggar. Ah, kamu juga sama saja. Jadi ini strategi budaya memang harus ada ya. Tidak sekedar bahwa ini itu tentang COVID itu kesehatan, terus ini tentang ekonomi, enggak loh. Ini tuh multidimensi loh. Kita butuh loh antropolog, kita butuh sosiolog loh yang menjelaskan gimana sih cara mengkomunikasikan sesuatu dari pimpinan ke rakyat kita, ke kita semua, saya dan Mas Dayat dan semuanya secara clear. Kalau itu contoh itu nyata, gampang orang Indonesia itu. Gampang sekali untuk jadi contoh. Tapi sekali lagi, gampang sekali juga dia akan berontak. Kalau apa? Ada contoh-contoh yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan dan diomongkan. Iya, betul. Menarik sekali, Bro. Dan memang ini multidimensi ya.
tidak bisa didekati semata karena ekonomi, kendati pun ekonomi juga bagian yang penting, lalu juga adalah politik, dan memang dalam banyak teori-teori gerakan sosial juga muncul karena proses ini, Bro. Betul apa yang disebutkan Prof. Hartomo ya. Tapi memang ada problem lain adalah dukungan dari masyarakat kepada pemerintah. Tetapi dukungan itu juga bersyarat. Kalau pemerintahnya oke, istilah Prof. Hartomo tadi trustingnya tinggi gitu ya. Dan ini Prof, menarik Prof. Ini waktu kita tinggal 5-7 menit Prof. Ada istilah tadi yang perlu diperdalam Prof, unity of comments ya. Yang menurut saya itu penting untuk disampaikan kepada kita semua. Lalu sekaligus sebagai closing statement Prof, atas itu tadi, lalu peranan masyarakat, karena kita tahu masyarakat kita ini kan tampangnya tampang baik sebenarnya. Betul, betul. Saya percaya itu. Dia bikin negara yang harusnya lebih membalas budi kepada kekuatan rakyat. Ya, ormas Islam itu dibikin sebelum institusi negara itu lahir. Tetapi yang disape ini malah tidak bisa ngerti apa-apa akhirnya dalam kondisi sekarang. Kekuatan masyarakat ini kan social capital yang luar biasa yang tadi dijelaskan oleh Prof. Hartomo. Tapi memang bagaimana sih cara kita untuk menumbuhkan? Ini kan kalau tadi ada kekuatan negara, state, lalu ada civil society atau society, lalu ada private sector. Nah, ini peranan ketiga-tiganya ini, Prof, supaya ini mampu menjadi nilai tambah dalam kita menyudahi dari sisi aspek sosial ya. Kalau dari sisi kesehatan kan ada porsinya sendiri. Silakan, Prof. Sekaligus closing statement nanti, Prof ya. Oh ya, terima kasih Mas Naes. Jadi kita ingin penanganannya itu sebenarnya satu pintu. Sebenarnya yang lebih berkuasa itu Pak Doni atau Pak LBP sih, atau Pak Budi Karya sih gitu, atau Pak Presiden sih gitu. Jadi saya rasa pemerintah harusnya juga mulai menahan diri ya untuk tidak show of force atau dalam bahasa kasarnya itu mencari panggung dan lain sebagainya. Berikan satu unity of comment itu di satu orang saja. Kalau itu satgas, satgas saja yang ngomong segala hal tentang itu. Kemudian semua orang yang ada di dalam otoritas satgas itu dia yang melakukan. Cukup satu orang yang harus menyuarakan. Sekarang orang pusing loh, ini sebenarnya lockdown atau enggak sih gitu. Ini lockdown itu sama dengan PSBB atau enggak sih? Ditutup atau enggak dan lain sebagainya. Kalau itu sudah jelas dari Jakarta satu orang, kemudian satu di provinsi cukup satu orang, di wali kota satu orang, jelas orang akan bisa ngukur dirinya sendiri. Oke, saya akan bertahan di rumah, oke, saving saya masih bertahan, COVID ini akan hilang di dalam ini. Sama-sama prediksi ya, namanya kan ada sains juga gitu loh. Kan kita nggak ngarang-ngarang juga gitu loh. Tetapi jelas para ahli itu sudah dikumpulkan, cukup satu orang yang menyuarakan bahwa ini, kita akan melakukan ini, jalan ini akan ditutup seberapa lama, kalau asumsi ini sudah terpenuhi gini, saya rasa orang akan manut untuk tidak keluar rumah. Tapi problemnya adalah kalau semua nggak pasti, ya orang akan mencari hidup sendiri-sendiri karena orang merasa juga, lah apa kamu ngasih makan saya gitu. Kalau misalnya kita RT, kita RW ditanya gitu terus kita jawabnya apa? Nggak bisa kan. Oleh karena itu unity of comment itu penting. Ya tadi leadership in crisis ini ya ini pembuktian di tangan pemimpin yang biasa-biasa saja. Saya rasa krisis akan berlanjut. Tetapi di tangan pemimpin-pemimpin yang strong, saya rasa ini juga bisa menjadi peluang untuk lebih baik. Closing statement saya rasa. Bro. Ya. Tadi kan state, lalu society tadi, private sector sekarang. Private sector saya rasa memang agak susah. Private sector selama ini menjadi pihak yang dianaktirikan menurut saya, karena saya juga bagian di sana ya. Buruh diperhatikan ya setidaknya entah itu dalam retorika atau tidak, setidaknya ada. Tapi kalau di private sector berat sekali, pengusaha itu berat sekali loh. Karena dia misalnya, THR harus dibayarkan. Well, THR harus dibayarkan. Oke, kalau tidak ada income masuk sama sekali, terus pakai apa gitu loh. Oke, kalau saya punya saving banyak, oke nggak ada masalah. Tetapi kalau orang private sector yang ya tidak kuat-kuat amat,
terus harus ada kata harus dan lain sebagainya. Ya saya rasa perlulah diskusi panjang kali lebar kali tinggi ya antara serikat pekerja dengan pengusaha situasinya. Buka-bukaan saja. Di Korea dulu waktu Daewoo mau rontok, karyawannya pada iuran kok. Daripada apa? Perusahaannya dicaplok perusahaan Jepang, dia malu banget. Sebagai bangsa orang Korea pantang ya. Apalagi punya hubungan sejarah, Prof. Betul. Yang gitu-gitu bisa ditumbuhkan bahwa kalau komunikasinya itu jalan dengan baik, nggak ada buruh yang tiba-tiba memaksa diri. Kalau situasinya yuk kita mati bersama, nah, gitu kan ya nggak mungkin lah. Oleh karena itu private sector ini saya rasa perlu mendapat perhatian ya, serius sekali dalam arti ya jangan kayak dipaksa-paksa untuk sesuatu tapi tidak ada juga fasilitas yang juga mengarah ke mereka. Toh pada akhirnya kalau kita bekerja udah pasti dapat dibayar. Tetapi yang bayar itu saya rasa juga perlu ada solusi. Ya. Terus bagaimana masyarakat? Sebenarnya filantropi di kita, charity, kebaikan hati di kita itu juga banyak. Dan masyarakat kita itu luar biasa tinggi untuk ke arah sana. Tetapi memang sekali lagi, ya itu butuh komunitas yang sangat bisa trusted ya, sangat bisa dipercaya. Sekali tidak bisa dipercaya, atau tidak banyak informasi yang masuk ke mereka, terjadinya memang banyak penolakan dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya masyarakat kita masyarakat yang guyup ya. Kalau informasinya sangat jelas, bisa diakses semua orang dengan sangat jelas, orang juga tahu ini boleh, ini nggak boleh. Misalnya di perumahan saya, tidak boleh orang masuk atau keluar tanpa masker. Semua orang bawa, fine, tepat sekali. Patuh sekali. Tidak boleh semua makanan masuk masing-masing rumah, semuanya harus stay, harus ditahan di satpam. Semua orang oke, kemudian di disinfektan dan lain sebagainya, nice, tepat kok kita belajar dari situ. Tapi memang kalau tidak ada contoh yang baik, nah itu kadang-kala kita itu suka ya menjadi kayak pemberontak gitu ya untuk bikin acara-acara yang nggak tahu ini baik atau tidak baik, pokoknya masyarakat saya, lingkup-lingkup saya itu baik. Semuanya ditutup atas nama keamanan. Orang lain nggak bisa masuk. Ya kita aduh gimana ya ini mau nyalain ya nggak mungkin. Yang nyatanya juga masyarakat itu benar. Kalau ini tidak saya tutup, problem keamanan, motor hilang, kambing hilang, dan lain sebagainya. Tapi sisi lain juga mobilitas dari tempat lain nggak bisa. Poinnya sih sebenarnya, kalau tadi ada pertanyaan, kok di Korea bisa begitu ya? Ya saya rasa kita sebenarnya juga bisa sih. Asal satu, pemerintah jelas perintahnya, yang menyampaikan juga jelas, ada unity of comment tadi, kemudian juga ada sanksi yang jelas, bahwa kalau begini nggak boleh saja. Siapapun itu, mau DPR, mau menteri, mau petani, mau mahasiswa, nggak boleh semua. Berapa lama? Oke, disepakati. Jangan sampai ada bahasa-bahasa yang lain bisa ambigu, oh kalau ini boleh, ini nggak boleh. Kalau ini kunjungan kerja boleh, kalau ini pulang kampung nggak boleh. Menurut saya itu nggak sehat untuk sebuah komunikasi di mana kita sedang ingin memutus rantai yang kita juga nggak tahu di mana tempatnya, yang mau diputus apa, dan lain sebagainya. Sama-sama nggak tahu, rasanya kalau semuanya disiplin pada otoritasnya, yaitu ya menjadi peluang lah bagi kita untuk bisa memutus COVID ini dalam waktu yang tidak terlalu lama. Baik, makasih Prof. Dan kalau begitu memang wilayah ini memang tidak berbatas juga, Prof. Romo tadi sampaikan ya ada dimensi ekonomi, politik, antropologi, sosiologi, ya mentalitas kita, dan memang itu memang sangat relevan sekali, dan mudah-mudahan ini akan jadi pengkayaan buat kita, Prof. Romo, atas diskusi yang cukup menarik, dan sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lain yang mesti saya sampaikan, tapi sebenarnya secara eksplisit lalu implisit juga sudah terjawab oleh Prof. Harnomo karena pertanyaan dari pendengar pemirsa yang lain. Nah, Prof, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu ya dalam forum ini, sekaligus menutup
diskusi. Tadi Pak Ilham Habibie sudah undur diri dari forum ini, dan saya atas nama IJMI Orwell Jawa Tengah dan mengucapkan minta maaf jika dalam penyampaian dalam memandu forum ini melalui live streaming via YouTube ya, Cendekia TV channel Jawa Tengah ini ada hal-hal yang kurang berkenan, terutama tadi ada beberapa kali down ya jaringan walaupun beberapa detik. Saya rasa itu bisa dimaklumi karena memang ini jam segini biasanya game-nya tinggi sekali ya. Baik, saya kira itu terima kasih, dan terima kasih untuk khusus Saya terima kasih juga Bang NHS, terima kasih. Baik, para pemirsa yang saya hormati, kita sudahi acara kita ini dan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.